anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah bisa ikut teacher berdoa, ya. Ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan anak-anak juga yang di rumah supaya sama-sama dapat menyimaknya dengan baik dan menjadi anak yang taat kepada Engkau. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan dengan judul Allahku Besar, ya. Sama-sama kita memuji Tuhan, dan lagu ini ada gerakannya. Anak-anak bisa melihat teacher, ya. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak di rumah diharap dapat menyimaknya dengan baik, ya. Halo anak-anak, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 26. Hari ini temanya Allah yang Maha Kuasa, ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak dapat berdoa di rumah dan ikutin teacher. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan anak-anak yang di rumah supaya sama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mohon ampun atas dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini temanya Allah yang Maha Kuasa, ya. Mengapa Allah bisa dikatakan Allah yang Maha Kuasa? Nah, hari ini kita mau belajar, ya. Nah, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Tahu. Nah, yang kedua, Allah yang Maha Hadir. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Tahu, ya? Allah itu dia tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita katakan. Dia tahu, ya, karena dia Allah yang Maha Tahu. Nah, Allah dikatakan Allah yang Maha Hadir, ya. Mengapa? Karena Allah itu bisa berada dimanapun kita berada. Nah, termasuk di rumah kita, ya, dia selalu hadir dimanapun kita berada. Hari ini kita temanya Allah yang Maha Kuasa, ya. Mengapa dikatakan Maha Kuasa? Karena Allah itu yang sudah menciptakan, ya, langit dan bumi, segala isi yang ada di dunia ini. Dan Allah juga yang menciptakan kita manusia, ya. Nah, dikatakan
dikatakan Allah yang Maha Kuasa? Karena Allah bisa melakukan, bisa mengerjakan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan, ya. Karena itu Allah dikatakan Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, Allah itu Dia bisa berbuat mujizat, ya. Nah, pernah tidak anak-anak mendengar manusia bisa melakukan yang sudah Tuhan lakukan? Tentu belum pernah, kan? Manusia bisa melakukan dan bisa menciptakan misalnya benda mati, ya. Misalnya tuh manusia bisa buat meja, kursi. Nah, tapi itu benda mati. Nah, beda dengan Allah, ya. Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia, isinya, dan manusia. Dan Allah bisa berbuat mujizat. Tapi manusia tidak bisa, ya. Karena Allah Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa, ya. Nah, anak-anak, nah, pernah tidak anak-anak mendengarkan tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan? Kalau anak-anak ada sekolah minggu, ada CMC, tentu anak-anak sering mendengarkan, ya. Nah, mujizat apa yang sudah Tuhan lakukan? Misalnya menyembuhkan orang sakit, ya, sakit kusta, buat mujizat menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, ya. Itu semua Tuhan yang lakukan, ya. Memang dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit, tapi itu atas kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mengucap syukur atas yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Ada tidak anak-anak bersyukur, berterima kasih pada Tuhan? Dan berdoa juga atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Misalnya waktu kita makan, kita ada berdoa tidak? Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan. Kesehatan kepada orang tua kita, ya. Pekerjaan yang baik, ya. Kita harus berdoa, ya. Mengucap syukur. Nah, semua yang diberikan, yang kita nikmati, semua dari Tuhan, ya kan? Coba Tuhan tidak memberikan kita misalkan makanan, kesehatan. Nah, kita dapat dari mana? Makanya kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur, ya. Nah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu semua, segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, ya kan? Karena Tuhan yang menciptakan kita manusia ini, ya. Jadi kita harus sering berdoa, ya, mengucap syukur, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Kuasa dan mengapa kita bisa mengatakan Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang sudah menciptakan semua yang ada di dunia ini, langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, lautan serta isinya, dan kita manusia, dan masih banyak lagi yang sudah Tuhan ciptakan. Karena itu Allah dikatakan Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, karena Allah yang sudah menciptakan semuanya, kita manusia sudah menikmati semua yang diberikan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita harus bersyukur dan selalu memuji Tuhan, berdoa atas yang sudah Tuhan berikan, dan kita juga harus menjaganya, ya. Menjaga yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita rawat baik-baik, ya. Nah,
kita juga harus selalu memuji Tuhan, ya anak-anak ya. Nah, kita juga sudah mendengar bahwa banyak mukjizat yang sudah Tuhan lakukan, ya. Tadi saya sudah bilang mukjizat-mukjizat Tuhan, ya. Makanya anak-anak harus rajin datang ke sekolah minggu, CMC, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari situ anak-anak bisa mendengar mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan lakukan, ya. Nah, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan seperti yang sudah Tuhan lakukan, ya. Kenapa? Kita manusia terbatas, ya, tapi Tuhan tidak, ya. Karena Allah itu maha kuasa, ya anak-anak. Nah, sebab itu kita patut bersyukur kita sudah mempunyai Allah yang luar biasa, ya, yang maha kuasa, ya. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan percaya pada Tuhan Yesus, ya. Menjadi anak-anak yang baik, ya. Taat kepada perintah-perintah Tuhan, ya. Tuhan pasti senang melihat kita seperti itu, ya. Anak-anak, walaupun anak-anak di rumah, anak-anak tetap rajin berdoa, ya. Nah, mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh teacher, oleh lause-lause yang lain, oleh guru-guru yang lain, ya. Anak-anak, nah, Tuhan akan senang melihat anak-anak menjadi anak yang taat, ya. Nah, hari ini cerita Cepel cukup sampai di sini. Nah, anak-anak bisa mendengarnya dan merenungkannya di rumah, ya. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, para guru-guru dan anak-anak yang di rumah, agar senantiasa menjadi anak yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi anak yang taat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.